Halo kreator, siapa di sini yang merasa subscribernya itu susah banget untuk naik atau bahkan jam tayangnya segitu-gitu aja? Kali ini YouTube meluncurkan sebuah fitur baru di analitik yang tujuannya fitur ini bisa membantu kita untuk menganalisa lebih dalam lagi tentang penonton yang ada di channel kita. Dan nantinya dengan fitur ini kita juga bisa menentukan strategi bagaimana cara menjangkau penonton baru atau bahkan membuat penonton itu kembali lagi ke channel kita. Dan fitur ini sebenarnya udah lama banget ya saya tungguin dan akhirnya fitur ini launching di channel kita masing-masing. Nah, sebelum kita membahas fitur baru yang ada di analitik, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami dua buah data penting di bagian analitik. Karena data ini harus teman-teman pahami ya. Kalau nggak paham, ya nanti kita bakal kebingungan untuk menggunakan fitur baru yang ada di analitik. Apa itu datanya? Datanya itu ada bagian di analitik. Kalau kita membuka pada bagian analitik, kemudian kita pilih bagian tab penonton, maka kita akan melihat ada dua buah garis di bagian paling atas. Garis itu menandakan seberapa banyak kita mendapatkan penonton baru dan juga penonton yang kembali. Saya akan jelaskan dulu apa maksud dari penonton baru dan juga penonton yang kembali. Yang pertama, penonton baru. Penonton baru itu adalah penonton yang baru pertama kali menemukan channel kita, alias baru pertama kali nih nonton video kita. Kemungkinan besar dia belum subscribe kan? Itu yang namanya penonton baru. Sedangkan penonton yang kembali, itu adalah penonton yang sudah pernah menonton channel kita, kemudian dia kembali lagi untuk menonton video kita yang lainnya. Ya, itu bisa dibilang subscriber. Artinya dia sudah pernah subscribe, sudah pernah nonton konten kita, dia nonton kembali. Jadi ini udah jelas ya perbedaannya antara penonton yang kembali dengan penonton baru. Apa efek positifnya untuk channel kita? Kalau kita banyak menjangkau penonton baru, biasanya subscriber kita akan selalu meningkat. Kenapa meningkat? Karena kita selalu menjangkau penonton baru. Penonton baru tadi kan kemungkinan besar belum subscribe ke channel kita. Sedangkan kalau kita terlalu banyak menjangkau penonton yang kembali, ini biasanya efek sampingnya adalah kita akan selalu mendapatkan jam tayang karena kita berhasil membuat penonton itu bolak-balik ke channel kita. Kalau di dalam channel saya, itu datanya antara garis penonton baru dengan garis penonton yang kembali itu bersinggungan ya. Kenapa bersinggungan? Artinya saya sudah berhasil membuat penonton baru itu menjangkau channel saya dan juga saya berhasil mempertahankan penonton baru tadi untuk balik lagi ke channel saya. Itu jauh lebih efektif kalau kita bisa membuat kedua garis ini bersinggungan. Artinya kita berhasil nih dapetin penonton baru dan berhasil juga mempertahankan penonton yang sudah mampir ke channel kita. Artinya mereka bisa bolak-balik ke channel kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu topik video mana yang bisa menjangkau penonton baru dan topik video mana yang bisa menjangkau penonton yang kembali ke channel kita? Nah, jawabannya di fitur baru analitik ini. Sekarang kita langsung praktek aja bagaimana penjelasan untuk fitur baru yang ada di analitik ini. Nah, untuk menemukan fitur baru di analitik itu, kita masuk dulu ke halaman YouTube Studio yang tampilannya seperti ini ya. Jadi, kita tidak bisa menggunakan YouTube Studio yang versi aplikasi, tapi teman-teman harus menggunakan YouTube Studio yang versi desktop atau yang biasa dibuka di Google Chrome. Kalau sudah membuka halaman YouTube Studio seperti ini, teman-teman nanti tinggal pilih aja di bagian sebelah kiri itu kan ada menu analitik ya. Kemudian nanti di bagian menu analitik ini kita masuk di bagian menu tab penonton. Jadi ada menu penonton, silakan ditekan. Dan ini adalah garis yang saya bicarakan sebelumnya ya, bahwa garis di channel Zona Tutorial ini tuh saling bersinggungan. Artinya saya berhasil dapetin penonton baru dan berhasil untuk mempertahankan penonton baru tadi untuk kembali lagi ke channel saya. Lalu fitur barunya ada di mana? Fitur barunya itu ada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah garis ini itu ada tombol lihat lainnya. Jadi silahkan teman-teman tekan tombol lihat lainnya. Kita akan lihat bagaimana tampilannya. Nah, untuk tampilannya sebenarnya ini adalah tampilan yang cukup luar biasa ya menurut saya. Karena apa? Karena di sini itu sebenarnya datanya tuh lengkap banget. Semua hal tentang data yang ada di channel teman-teman itu ada di bagian analitik di bagian ini. Jadi ibaratnya ini dapurnya gitu ya. Ini semua data ada di sini teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman juga jarang kan membuka pada halaman ini tentang di bagian analitik ini. Coba komen dulu deh siapa yang belum pernah membuka di bagian halaman ini. Di bagian halaman ini kita itu bisa banyak mendapatkan informasi. Kita bisa tahu dari mana penonton kita. Bahkan yang terbaru sekarang tuh kita bisa tahu dari kota mana aja penonton kita itu menonton.
Ini dari kota mana, usianya berapa, banyak laki-laki atau perempuan, tanggal berapa, ya, sumber pendapatan dan lain sebagainya. Banyak banget di sini data yang bisa kita ketahui dari penonton yang sudah menonton di channel kita. Nah, untuk fiturnya kita geser ke bawah, nanti teman-teman akan menemukan yang namanya nih dua yang di blok ya, ada warna ungu dan warna hijau. Ini adalah fitur baru yang selama ini saya tungguin dan akhirnya muncul juga di channel kita. Jadi kita tuh bisa tahu nih topik mana yang bisa mendatangkan penonton baru dan topik video mana yang bisa mempertahankan penonton itu untuk kembali lagi ke channel kita. Nah, di sini kan datanya banyak ya, angka-angkanya. Teman-teman nggak usah pusing dulu. Saya akan jelasin sebisa saya ya, biar nanti teman-teman bisa memahaminya juga gitu. Cara membacanya itu ke samping ya, cara membacanya ke samping. Kita lihat dulu judulnya di sini. Penonton yang kembali, berarti datanya tuh ke bawah ini tuh penonton yang kembali ya. Dan di sini ada penonton baru, ini adalah penonton yang baru. Ini totalnya ada 54.000, ada 92.000. Nah, di sini di sebelah kirinya kan ada banyak video kita tuh. Ya, ada banyak video kita. Coba pelajari topiknya. Misal nih, kita pengen tahu penonton baru yang terbanyak. Kita tinggal cari aja nih penonton baru, kita geser ke bawah. Mana nih yang kira-kira banyak? Misalkan yang ini deh, yang 5.350 orang ya. Ada 5.000 penonton baru yang baru ketemu channel saya. Gara-gara apa? Gara-gara saya ngebahas ini. Nih videonya terbaru, YouTube Short Update. Nah, ternyata topik video tentang update YouTube Short saya itu mendatangkan 5.000 orang. Nih, mendatangkan penonton baru 5.000 orang. Ya, dan kemungkinan dari 5.000 orang ini pasti akan ada yang subscribe. Di situ akan terjadi peningkatan subscriber. Nah, gitu ya. Cara membacanya seperti itu. Jadi bisa tahu nih, oh ternyata topik video saya yang ini itu mendatangkan 5.000 penonton baru. Dan kita geser lagi, kan nggak semuanya nih ya, nggak semuanya itu bisa mendatangkan penonton baru yang dalam jumlah banyak. Coba kita geser lagi, oh ternyata nih ada video saya nih 6.800 orang nih penonton baru nih. Dari video apa? Ternyata dari video saya gimana cara live streaming di YouTube menggunakan HP. Ketahuan kan, topik live streaming yang saya bahas ternyata bisa mendatangkan penonton baru. Artinya, kalau saya ingin memaksimalkan jumlah subscriber saya lagi, saya bisa ngebahas tentang live streaming. Karena live streaming ini ternyata jangkauannya luas. Banyak penonton baru yang saya dapatkan dari topik video live streaming. Sekarang kebalikannya. Kita pengen tahu konten kita yang mana atau topik video mana yang bikin penonton itu bolak-balik ke channel kita. Kita tinggal perhatikan di bagian ini, penonton yang kembali aja. Kita bagian ini penonton yang kembali, coba kita lihat ke bawah dan ternyata di sini ada yang 14.000, ini paling besar, sama topiknya yang tadi. Jadi gara-gara saya ngebahas tentang update YouTube Short ini, satu video ini saya berhasil menjangkau 5.000 penonton baru dan juga berhasil membalikkan ya, atau membuat penonton itu kembali sebanyak 14.000 penonton kembali ke channel saya untuk menonton video yang tentang update YouTube Short ini. Keren kan fiturnya? Kita lebih mudah nih untuk memahami topik video mana nih yang bisa menjangkau penonton baru, yang bisa membuat penonton itu kembali. Ini tergantung dari kebutuhan kita ya. Kalau kita pengen meningkatkan jam tayang, artinya kita harus bisa bikin orang kembali ke channel kita dengan mempelajari topik apa yang membuat penonton itu kembali ke channel kita. Kalau kita pengen menjangkau subscriber, menjangkau penonton baru, ya coba dilihat-lihat lagi. Kira-kira topik video mana nih yang sekiranya bisa mendatangkan penonton baru. Sangat bagus banget ya fitur ini menurut saya. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang fitur ini? Coba nanti sampaikan di kolom komentar ya. Apakah fitur ini membantu kita atau tidak? Ya silakan teman-teman tinggalkan pendapatnya di kolom komentar. Menurut saya pribadi, ini fitur ngebantu banget. Kita nggak perlu susah-susah lagi nyari video mana yang bisa menjangkau penonton baru dan mencari video mana yang membuat penonton itu kembali ke channel kita. Kalau teman-teman sudah selesai melihat data-data ini, teman-teman bisa close ya. Jadi ini harus di close, harus ditutup. Nanti di pojok kanan atas itu ada tanda X. Silakan teman-teman tekan tanda X-nya untuk menutup analitiknya. Jadi biar kembali seperti semula lagi. Seperti biasa, kalau teman-teman pengen koreksi channel bersama saya atau pengen konsultasi langsung dengan saya, teman-teman bisa tuliskan aja di Google itu kelas YouTube Zona Tutorial. Nanti teman-teman akan melihat seperti ini. Ada kelas YouTube Zona Tutorial, silakan ditekan yang pertama. Nanti kemudian tekan baca selengkapnya. Dan di sini sebenarnya itu udah saya berikan informasi lengkap ya. Di sini teman-teman silakan dibaca-baca.
apa aja keuntungan dan seperti apa contoh konsultasinya, sampai dengan testimoninya juga teman-teman bisa baca di halaman kelas YouTube Zona Tutorial ini. Kalau teman-teman berminat, langsung aja tekan tombol daftar yang ada di sini. Nanti setelah tekan tombol daftar, teman-teman tinggal ikuti aja petunjuk dan aturan gimana cara join kelas YouTube saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.